di channel kita Jadi Pinter. Nah, kali ini kita mau bahas kausatif. Nah, yuk kita review dulu kausatif itu apa. Nah, kemarin kita sudah pelajari ya. Kausatif itu intinya menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu untuk kita. Nah, ini pengertian yang kita pelajari kemarin adalah causative have and get itu causing something to be done by someone else is expressed by have or get with past participle. Kemudian rumusnya ada aktif dan pasif. Di rumus aktif ada dua, have dan get. Yang pertama subject plus have plus object plus verb 1 plus object. Nah, yang kedua subject plus get baru objek, kemudian diikuti oleh to plus verb 1 dan objek. Nah, sini ada contoh kalimatnya. Untuk yang have berarti I have Billy wash the plate. Nah, jadi saya ini intinya adalah saya menyuruh Billy untuk mencuci piring. Yang get, I get Billy to wash the plate. Saya menyuruh Billy untuk mencuci piring. Ini ya. Jadi bedanya have dan get adalah kalau have langsung verb 1, kalau get itu to plus verb 1. Itu. Nah, untuk kalimat pasifnya subject plus have plus get baru objek, verbnya menggunakan verb 3. Nah, contohnya seperti ini. I get or have Billy, the plate washed by Billy. Oh, ini ada kesalahan sedikit. Oh, ini dia. Plate. Nah, ini dia. Ini ya. Ini untuk kausatif. Jadi untuk yang aktif saya ulang I get or have the plate washed by Billy. Gitu. Nomor 1. Nah, di sini ada soal. Yap, ini dia. Number 1, I do not come to the class today. The teacher will have me write the story twice as a punishment. Jadi saya nggak datang ke kelas hari ini. Gurunya menyuruh saya untuk menuliskan cerita 2 kali sebagai hukuman. Nah, the underline sentence means, jadi kata yang bergaris bawah, kalimat yang bergaris bawah berarti, nah berarti yang ini ya. The teacher will have me write the story twice as punishment. Nah, ini artinya sama dengan yang mana nih? Sama dengan yang A, the teacher has written the story twice. Atau B, the teacher will write the stories twice. Atau yang C, I have written the story twice. Atau yang D, I will ask the teacher to write the story twice. Or E, the teacher will get me to write the story twice. Nah, kita cari persamaan dari kalimat yang di atas ya. Yuk identify dulu kalimatnya. Oke. Nah, yang A, the teacher has written the story twice. Yang disuruh kita, bukan gurunya yang menyuruh ya. Bukan gurunya yang menuliskan. Nah, berarti yang A ini salah. Oke. Yang B, the teacher will write story twice. Gurunya akan menuliskan cerita. No. Studentsnya yang menulis cerita, ini juga salah. Yang C, I have written the stories twice. Saya sudah menulis, padahal kan baru disuruh. Kok udah selesai? Nah, ini juga. Kan ya, kan di sini will. Oke. Next, yang D, I will ask the teacher to write the story twice. Jadi saya meminta gurunya untuk menuliskan ceritanya 2 kali. Nah, students yang disuruh kok nyuruh balik gitu. Ini juga salah. Nah, oke. Yang benar yang A. The teacher will get me to write the story twice. Jadi, gurunya menyuruh saya menuliskan cerita 2 kali. Nah, sama dengan yang A. Oke. Yap, itu untuk nomor 1. Oke, next kita lanjut nomor 2 ya. Nah, kita mulai dengan soal nomor 2. Dilanjutkan, ada 2 orang di sini. Nah, yuk kita baca ya. I fixed the light in the bathroom yesterday, but it went out again today. Yang Man bilang, why don't you have an electrician, bla bla bla. The correct words to fill the blank is, kata yang tepat untuk mengisi titik di atas adalah, yang A ada checking, yang kedua check, B check, yang ketiga to check, yang keempat check, yang kelima ada checks. Nah, oke. Coba kita lihat di sini untuk kausatifnya. Nah, kalimat kausatifnya ada di yang mami ya, yang ini. Nah, why don't you have? Di sini have. Diikuti objek. Nah, kalau misalnya rumusnya kausatif adalah ketika diikuti have, berarti verbnya langsung verb
verb 1. Nah, kita cari nih mana yang pilihan di bawah ini yang menggunakan verb 1. Checking enggak, karena ini plus verb ing. Checked juga bukan. Yang C to check. Kalau to check di sini nggak pakai have tapi pakainya get ya. Yang D check saja, yang E checks ini ya. Nah, ini salah karena verb satunya nggak boleh tambah S. Gitu, berarti jawaban yang benar adalah jawaban yang D. Oke, soal nomor 3 ada kalimat we have our neighbor check our house whenever we go on vacation. This means that every time we go on vacation, blah blah blah. Yang A, we first check the house with our neighbor. B, we don't let our neighbor check our house. C, our neighbor comes to check our house. D, we have checked our house. D, we have checked our neighbor house. Yang E, we ask someone to check our neighbor's house. Nah, oke. Untuk yang ini kita identify dulu. Jadi we have our neighbor check our house whenever we go on vacation. Jadi kita biasanya menyuruh tetangga kita untuk mengecek rumah kita. Nah, kapanpun kita pergi berlibur, gitu ya. Jadi ini berarti we first check the house with our neighbor, enggak ya. Jadi yang ngecek hanya tetangganya aja. We don't let our neighbor check our house. Kita tidak membiarkan tetangga kita untuk mengecek rumah kita, enggak, karena kita menyuruh tadi. Nah, next, yang C, our neighbor comes to check our house. Yang ini betul. Jadi tetangga kita itu datang untuk mengecek rumah kita, memeriksa rumah kita. Yang D, we have checked our neighbor house. Kita yang memeriksa rumah tetangga kita, bukan ya. Nah, yang E, we ask someone to check our neighbor's house. Kita meminta seseorang untuk mengecekkan atau untuk memeriksa rumah tetangga kita. Yang ini salah, berarti jawabannya yang C, yang benar. Oke, everyone, thank you for watching. Sekian dulu untuk soalnya. Kita jumpa lagi